kelompok 5 akan menyampaikan mengenai sistem informasi keuangan untuk kreditur. Ini saya Taskia Amalia, pemateri pertama akan menyampaikan mengenai analisis kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk atau membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Analisis kredit adalah suatu proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan dan rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar serta meyakinkan pihak kreditur bahwa proyek yang akan dibiayai tergolong layak untuk dibiayai. Analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atau feasibility study atas permohonan kredit. Analisis kredit merupakan pekerjaan yang meliputi mempersiapkan pekerjaan menguraikan dari segala aspek baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Lalu yang kedua, menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari pemohonan kredit dari nasabah. Selanjutnya, analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis. Dalam prakteknya, terdapat beberapa alat analisis yang digunakan untuk menentukan kelayakan studi kredit. Di antaranya yakni yang pertama, analisis kredit dengan 6 of C. Yang pertama ada karakter atau kepribadian atau watak, di mana dari debitur untuk mendapatkan kredit, kejujuran, motivasi usaha, dan lain sebagainya. Lalu ada capacity atau kemampuan, di mana melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Lalu ada kapital atau modal, menilai kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha dan mengembalikannya. Lalu ada kolateral atau jaminan, di mana harus disediakan sebagai pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi kreditnya. Lalu ada conditional of economics atau kondisi ekonomi, di mana keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Lalu ada constraint atau batasan atau hambatan, yakni penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat. Lalu yang kedua ada analisis kredit dengan 7 of P. Yang pertama ada personality, yakni penilaian mengenai kepribadian yang dimiliki oleh si peminjam. Lalu purpose, penilaian mengenai tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit. Lalu ada payment, penilaian tentang cara pembayaran kredit oleh nasabah. Lalu ada prospek, selanjutnya party, penggolongan dalam penyaluran kredit yang akan diberikan skala usaha, sektor usaha, dan lain sebagainya. Lalu baru prospek, harapan usaha di masa yang akan datang. Lalu ada profitability, di mana penilaian tentang keuntungan yang akan diperoleh bagi kedua belah pihak. Lalu ada protection, perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Lalu yang ketiga ada analisis kredit dengan studi kelayakan. Yang pertama aspek hukum, penilaian atas kelengkapan surat atau dokumen lainnya yang dimiliki oleh si debitur. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran, di mana penilaian atas prospek pasar yang dimasuki. Lalu ada aspek keuangan, penilaian atas sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha. Lalu ada aspek teknis atau operasi, penilaian atas penentuan lokasi usaha, teknologi, dan metode yang digunakan. Ada aspek ekonomi sosial, penilaian atas dampak ekonomi dan sosial bagi kehadiran usaha yang dibiayai. Lalu ada aspek organisasi dan manajemen, penilaian atas struktur organisasi yang dimiliki. Lalu ada aspek AMDAL, penilaian atas dampak usaha yang timbul terhadap lingkungannya. Dalam pelaksanaan analisis kredit, bank harus selalu mempertimbangkan berbagai hal yang terkait agar kredit yang akan dipinjamkan dapat memiliki manfaat dan agar kredit yang dipinjamkan bank tidak menimbulkan kerugian baik dari pihak bank maupun debitur di masa yang akan datang.
Nah, bank harus selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yakni keamanan kredit atau safety, di mana harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit, di mana kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lalu ada pengaturan penguntungan atau profitable baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya suatu usaha. Lalu prosedur pemberian kredit antara lain yang pertama pengajuan berkas-berkas yang berisikan mengenai latar belakang perusahaan atau kelompok usaha, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pengembalian kredit dan jaminan kredit. Yang kedua ada pemeriksaan berkas-berkas. Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan itu sudah lengkap sesuai persyaratan dan jika sudah benar, maka nasabah bisa mengajukannya, dan jika belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan nasabah belum bisa melengkapi, maka permohonan kreditnya bisa dibatalkan. Lalu ada wawancara 1. Penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Lalu ada on the spot, yaitu kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara 1. Yang selanjutnya ada wawancara 2, yaitu bagian perbaikan berkas. Jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Yang selanjutnya penilaian dan analisis kebutuhan modal. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya. Lalu ada keputusan kredit. Dalam hal ini menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, dipersiapkan administrasinya. Lalu ada penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Jadi kegiatan ini merupakan lanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan, lebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit terlebih dahulu. Lalu ada realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Lalu ada penyaluran atau penarikan, di mana pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit. Lalu yang terakhir ada penilaian kredit. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman kembali. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni analisis permohonan kredit. Permohonan yang menyatakan bahwa seorang pemohon menginginkan pemberian bantuan dana secara kredit. Biasanya berupa surat yang dibuat untuk menjalankan proses usaha atau bisnis atau untuk menambah modal. Dalam surat tersebut akan dicantumkan beberapa nilai atau kewajiban yang dapat dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati bersama antara pemohon dan juga pemberi pinjaman. Langkah-langkah yang dilakukan bank untuk menganalisis permohonan kredit yang terkait dengan calon debitur ada 3, yakni permohonan kredit, yang kedua pengumpulan data dan pengamatan jaminan, yang ketiga analisis kredit. Yang pertama yakni permohonan kredit. Permohonan kredit dalam pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Permohonan ini bisa diajukan secara tertulis, tetapi dalam prakteknya lebih banyak dilakukan secara lisan. Yang kedua, pengumpulan data dan pengamatan jaminan. Apabila permohonan kredit dinilai layak, maka pihak bank akan melakukan pengumpulan data lapangan, baik menyangkut data pribadi maupun reputasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis calon debitur. Yang ketiga yakni analisis kredit. Tahap yang paling menentukan dalam analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit adalah penentuan layak atau tidak permohonan kredit calon debitur. Di sini, pihak bank dituntut objektif dan konsisten atas hasil analisis dengan berpegang pada prinsip-prinsip kelayakan kredit. Berikutnya yakni analisis kredit dengan rasio keuangan. Analisis kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan
penelitian, dan keanalisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut dapat diterima atau ditolak. Analisis rasio keuangan yakni menyangkut dua perbandingan. Pertama, analisis dapat membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan harapan di masa depan perusahaan yang sama, misalnya current ratio, atau perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar untuk tahun ini dibandingkan dengan current ratio tahun lalu. Hubungan antara analisis kredit dengan rasio keuangan bahwasanya dalam perbandingan dari waktu ke waktu lebih baik dilakukan pembandingan data aslinya juga dan bukan semata-mata rasio saja. Oleh karena itu, sangatlah penting analisis kredit data yang diperoleh oleh perusahaan atau lembaga keuangan itu bisa diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, kemampuan membayar utang jangka pendek dan jangka panjang. Utang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena tindakan atau transaksi-transaksi di masa lalu untuk memperoleh aktiva atau jasa yang pelunasannya baru akan dilakukan di masa yang akan datang, baik dengan penyerahan uang tunai, aktiva-aktiva tertentu lainnya, jasa maupun dengan menciptakan utang baru. Utang sendiri terbagi menjadi dua, yakni utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Utang jangka pendek sendiri yakni utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu pendek, paling lama 1 tahun sesudah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu 1 siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih panjang. Saya akan menjelaskan tentang current ratio dapat dihitung dengan formula, yaitu ada dua, aktiva lancar, aktiva kewajiban. Contoh komponen laporan keuangan. Total aktiva lancar pada 2019 yaitu 1.640 dan pada 2020 yaitu 1.340. Total yang kedua itu total utang lancar pada tahun 2019 itu 750 dan 2020 sama juga 750. Untuk tahun 2018 current ratio yaitu 1.640 per 750, yang artinya kondisi umum yang diterima untuk current ratio adalah 2:1. Aturan ini memiliki beberapa pengecualian tergantung instruksi dan perusahaannya. Beberapa industri dapat beroperasi dengan sukses dengan current ratio sedikit di atas 1:1. Kecukupan current ratio sangat tergantung pada posisi aktiva. Utang jangka pendek, ada dua pendekatan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Pendekatan pertama dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mengatasi utang dengan yang ditujukan oleh laporan laba rugi, dan pendekatan lainnya menganggap kemampuan perusahaan mengatasi utang yang ditunjukkan oleh neraca. Kemampuan perusahaan mengatasi utang dengan yang ditunjukkan oleh laporan laba rugi dapat dilihat melalui pertimbangan, yaitu A. Times intern rate dapat dihitung dengan formula, yaitu biaya bunga EBIT, atau Times intern rate yaitu EBT plus biaya bunga. Yang B, Fixed Charge Frogen dapat dihitung dengan formula FCC EBTS, biaya bunga plus kewajiban sewa, biaya bunga plus kewajiban sewa. Yang terakhir itu kemampuan memperoleh keuntungan dan analisis performa.
Keuntungan atau profitabilitas merupakan tujuan utama dari pembelian kredit. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah. Suku bunga kredit adalah faktor yang paling mempengaruhi terhadap pendapatan pihak bank. Peningkatan suku bunga kredit menandakan bahwa terdapat bunga dari penyaluran kredit juga meningkat pula. Dengan meningkatkan pendapatan bunga, maka keuntungan mengalami peningkatan. Yang kedua, suku bunga kredit yang tertinggi berpengaruh pada keuntungan usaha kecil yang menengah lebih sedikit yang dikenakan oleh semakin banyak tingginya biaya untuk membayar bunga pinjaman, yaitu usaha kecil dan menengah bergantung pada pasar modal asing atau pinjaman modal dari lembaga keuangan atau bank. Analisis performa laporan keuangan digunakan untuk memproyeksi kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang.